Assalamualaikum. Sahibul Bukhari Jumilullah Melamin Muhibbim Tasminaihim Waliblayahum Iddin Ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Malik Yawmiddin. Bila Rabbi buka halaman halaman 38 hadis ke 61 62. Kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Abdullah Sayyidina Abdullah ibn Yusuf radhiyallahu anhu qala حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي دمير رضي الله عنهم أنه سمع الناس بن مالك رضي الله عنه يقول mengatakan bainahuma antara kali nahnu utawi ingsun julusun iku lungguh ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi masjid dakhala rajulun alal jamal di dalam masjid fa ana akhahu fil masjid thumma agalu thumma qalahum ayyukum Muhammadu wa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttaqiu baina ad-dahr alayhim faqulna hadha ar-rajul ay abyadul muttaqiu faqala lahu rajul ibn Abdul Muttalib faqala lahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka faqala ar-rajul lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inni sa'ilu ومشدد عليك في المسألة فلا تجد على في نفسك فقال سل عما إذا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال لهم وقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي صلوات الخمس fi yaumi wa laila, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Qala Allah man'amgi qala asyuduka billahi amaraka an tasuma hadha syahr lan puasa wulan Ramadan minas sana. Qala Allah man'amgi qala asyuduka billahi Allah amaraka an tuhadu hadhi sadaqah Ainina agniya ina faqismiha ala fataqsi maha ala fuqara'ina faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am faqala rajul amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulun man ra'i min qaumi wa ana dhimamun ibn Tha'lab aku Nabi Sayyid ibn al-Baqir rawahu Musa wa Ali ibn Abi Lahab radhiyallahu an Sulaiman an Thabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza radhiyallahu anhum. Itu dawuh-dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana menekankan soal sholat
menjaga ibadah-ibadah wajib. Supaya apa? Kita semua meniru baginda Nabi Muhammad SAW dalam setiap langkah, supaya tidak sakarepe kiyam mbak ada alur yang harus kita ikuti, ada rel yang harus kita ikuti. Ya, di kisah lain dikatakan misalnya Anda membaca hadis Nabi Muhammad SAW yang bagaimana beliau mengadakan hubungan dengan masyarakat luas. Ya, satu saat Rasul SAW menyuruh sahabatnya untuk mengirim surat ke kerajaan. Apa yang dilakukan oleh sang raja? Surat itu mah disobek-sobek. Maka sahabat mendengar baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan semoga kekuasaannya dirobek-robek, hancur lebur. Itu doa yang dikumandangkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kedoliman satu kepemimpinan. Kemudian menjadi koreksi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah kemudian membuat stempel. Membuat apa? Stempel yang berlogo Muhammadur Rasulullah. Kalau ente mau lihat itu di aula masih ada. Dicopot kaki belum itu ya. Itu ada tulisan tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di sana ada stempel. Stempel yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita belajar supaya selalu bisa. Di dunia, pada khususnya di Indonesia ini banyak langkah-langkah hedonisme, langkah-langkah pembodohan, yaitu yang namanya lillahi ta'ala itu diplesetkan menjadi tidak boleh ada catatan. Yang namanya lillahi ta'ala transaksi tidak boleh pakai kwitansi. Nah, ini melanda di dunia santri. Wong ki lillahi ta'ala seperti nek kamu sedekah, kamu ya tidak usah pakai kwitansi. Shallu ala Nabi. Sampai tidak sedikit pesantren ya, teman-teman kita mau nerima sumbangan tapi tidak mau ngasih tanda terima. Dengan dalih itu tanda-tanda ikhlas. Iki wis belas gak ono. Gak ada dalil yang kuat. Tidak ada perilaku Nabi Muhammad yang mengajari seperti itu. Itu ranahnya berbeda. As-shadaqah sir wal alaniyah, sedekah. Sedekah itu mau rahasia, mau jahar silakan saja. Mau pamer-pamer monggo. Mau terang-terangan monggo. Yang penting pamer dalam kurung yang bagus syiar. Pamer tidak dalam kurung riya. Dalam kurung sombong tidak boleh. Sedekah. Tapi kalau saudara sebagai pemimpin, masyhur sekali setiap pemimpin akan dimintai bertanggung jawaban bahwa dirimu kalian masing-masing adalah
pemimpin. Nah ini jadi kacau. Mana saya jadi pemimpin, mana kami jadi makmum, mana saya mengelola manajemen. Ya, mengelola. Manajemen bahasa apa? Amanah. Mana saya mengelola amanah, mana saya menyampaikan sedekah. Saya kepada guru saya memberikan hadiah, tidak minta tanda terima. Saya kepada orang yang membutuhkan mengeluarkan sedekah, tidak pakai tanda terima, boleh. Tapi giliran kamu memimpin pesantren, ya harus tertib dong. Niru sopo itu. Nah, ini di garis ini, di kotak ini sangat banyak sekali, sehingga yang ada adalah kegagalan di tengah jalan. Aku wis ikhlas. Aku wis ikhlas kok pondokku bubar iki piye? Berarti aku kurang ikhlas. Kurang ikhlas yang bagaimana? Ikhlas yang bagaimana? Nah ini gagal paham teman-teman kita, sehingga Indonesia ini semakin banyak santri, tapi semakin merosot. Di bidang politik kita di garis yang paling bawah. Orang mudeng belas politik. Isone ngamuk-ngamuk nek perlu demo. Tapi tidak memahami bahwa politik itu ada ranah. Tidak cukup ngamuk-ngamuk begitu. Pemerintah zalim, ini korupsi, itu manipulasi. Nah, kalau tahu itu, ayo digenahno dengan jalan Kanjeng Nabi Muhammad, pakai jalur politik. Pakai jalur politik. Politik siapa? Politik Nabi Muhammad yang sudah diajarkan orang-orang tua kita. Nah ini gagal paham. Allah maftah lana futuhal arifin. Rakyat kita ini bodoh semua. Gara-gara pemerintah zalim, marah-marah. Dia tidak mau sekolah. Ngamuk sana, ngamuk sini, dia sekolah tidak mau. Anaknya dia tidak sekolah. Santrinya dia tidak boleh sekolah. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu melihat kemungkaran, selesaikan itu. Kalau kamu tidak mampu, pakai tanganmu, pakailah lisanmu. Kalau kamu tidak mampu pakai lisanmu, pakailah hatimu. Ini gamblang. Jadi udah harus marah-marah, tidak jelas. Sampai DPR ora, sampai pejabat boten. Tidak ada porsi di sana. Bukan bagian kita marah. Kalau saya pejabat, kalau saya politisi, nah itu memang kamu dibayar oleh rakyat. Memang kamu sudah di jalan syariat, marah, pol-polmu marah. Kau pejabat punya hak untuk marah. Kewajiban untuk marah atas kinerja teman-teman di lingkungan kantor, atas kinerja rakyat, atas kekurangan-kekurangan. Sebagai pejabat dibayar rakyat marah untuk kebaikan bersama. Kamu hanya tukang mulang ngaji. Yo, kamu memberikan nasihat. Kamu bukan pejabat, bukan politisi. Ke jalan sana dulu, jadilah politisi dulu, jadilah pejabat dulu. Tidak mau, rak sudi, jijik, tidak sudi, subhat, tidak sudi, haram pejabat. Ya sudah, kalau kita punya pemaknaan seperti itu, pakai hati. Dungo ya Allah,
Ya Allah Gusti nyuwun ngapura sedaya dosa kawula lan dosanipun tiyang sepah kula lan tiyang Islam ya Rasulullah salamun alaik ya jiradal Amin Allahumma dungo. Nek kowe ora dadi pejabat, kowe ora dadi politisi ya. Nek kita ndak jadi pejabat pemerintah, kita ndak jadi politisi negara, kita jadi rakyat biasa, apapun titelmu, ya sudah ndonga aja. Nasihat yang baik. Jangan menempati kursinya wong liya. Ndak boleh. Itu pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, tapi Sayyidina Umar bin Khattab kan pemberani. Sayyidina Khalid bin Walid pemberani. Yes. Beliau politisi ulung, beliau pejabat tinggi negara di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu siapa? Bodomu oke? Sugih kau? Titelmu banyak? Pandai kau? Kau bos besar, rakyatmu, anak buahmu banyak? Yes. Tapi kamu tidak punya titel politisi. Kamu bukan pemimpin dewan, kamu bukan anggota partai. Kamu bukan pejabat. Tidak boleh. Baginda Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya memberikan contoh terbaik. Uswatun hasanah. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Beliau politisi ulung, beliau negarawan besar. Marah. Tapi demi berkah. Satu kehidupan manusia. Beliau punya titel itu, politisi yes. Nggih, politisi besar. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, terus. Itu orang-orang besar dalam negara. Lah kita lagi duwe duit rong rupiah, lagi duwe anak buah telu, lagi duwe wis tanggung. Jawa bilang kowe nek wani aja wedi wedi nek wedi aja wani dipakai itu. Jangan aku di penjara ndak apa-apa. Saya dibunuh rela. Lah iyalah. Kalau kamu mati yo. Kamu di penjara rasano. Allah yang ngasih pahala kamu. Allah ma'azil Islam wal muslimin. Semoga Allah mengangkat Islam. Kamu di penjara, dibunuh dapat pahala. Tapi gara-gara cangkemmu itu Islam menjadi buram. Wah, laki wong Islam kaya ngono. Jangan mikirkan dirimu sendiri. Di penjara ndak apa-apa, dibunuh ndak apa-apa, ikut dirimu enggak apa. Berkorbanlah untuk Islam. Demi kejayaan Islam. Jangan gembar-gembor ngaco Islam. Merusak nama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kita yang kecil-kecil ini ngaji di musola dicurigai. Mau dzikir taklim dicurigai.
Orang takut dengan bendera Islam. Kenapa? Akhlak menamakan Islam. Ngebom ketangkep KTP Islam. Demo ketangkep KTP Islam. Merusak nama Islam. Jangan. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan akhlak yang mulia. Semua bisa dirembuk. Jangan membesarkan nama di dalam Islam. Unekno kancane, kamu hidup tidak menghidupi negara, tapi kamu hidup di dalam menikmati harta negara. Pejabat-pejabat pasti seperti itu. Politisi, negarawan pasti seperti itu. Kita tidak pernah ngaca. Aku ini merusak Islam. Aku ini menghancurkan Islam. Aku ini mempersulit santri-santri di bawah. Tidak pernah berpikir. Santri yang dianiaya kita tidak bisa apa-apa. Santri diterlantarkan kita tidak bisa apa-apa. Hanya tambah ngegas terus. Yang bawah kepingkel-pingkel. Tidak terlindungi. Ngegas memuaskan amarahnya. Santri di seluruh penjuru Indonesia khususnya dan di penjuru bumi pada umumnya kena dampak daripada akhlak yang tidak meniru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, kita sudahi hedonisme, pembodohan kita sudahi. Ayo berpikir seperti baginda Nabi Muhammad. Di pondok kita ngaji, pakai itu kitabnya. Jangan pakai nafsunya. Nyari dalil-dalil sing membela diri. Ulilah haqqu walau kana murra. Kan dikatakan bahwa ucapkanlah, sampaikanlah walaupun pahit, maka aku lakukan itu. Itu yang pahit bukan kamu, yang pahit Islamnya. Umatnya yang pahit. Kamu dapat nama besar, kamu dapat keterkenalan, kamu dapat apa yang kamu mau. Lah rakyat ini, santri ini setengah mati menyesuaikan. Begini salah, begitu salah. Padahal di negara yang terbanyak penduduk Islam, tapi menjadi terendah dalam segala hal. Na'udzubillahimin, ini gara-gara akhlak, tidak meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita ngaca diri, kita jangan membesarkan nama di atas kerusakan Islam. Jangan mencari muka atas nama Islam. Tapi carilah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang damai, dengan jalan yang rahmatan dengan jalan yang uswatun hasanah, akhlak yang baik. Itu akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna minas solihin waftah lana futuhal arifin waj'alna hadina muhtadin wahdim lana bi khatimati sa'adat akbar ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa